Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga beberapa materi yang berkaitan dengan pembinaan bahasa. Tentunya ini berkaitan dengan tujuan pencapaian dari pembinaan yang telah Anda lakukan bersama rekan-rekan Anda, ya. Untuk tujuan dalam pembinaan bahasa Indonesia ini tentunya masyarakat atau target, ya, atau sasaran atau pesuluh itu harus dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bahasa Indonesia yang baik ini seperti apa sih? Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Jadi, dilihat dari situasi atau konteks berbahasa juga. Misalnya, jika situasi santai atau non formal, dan bagaimana sih penggunaan bahasa jika situasi resmi atau formal. Sementara bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang memang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang berlaku, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahasa Indonesia yang memang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Pokok-pokok bahasa yang benar itu diatur meliputi kaidah ejaan tadi, ya, seperti yang dikemukakan sebelumnya, pembentukan kata, pemilihan kata, penyusunan kalimat, dan pembentukan paragraf. Nah, dalam menggunakan bahasa Indonesia, tentu saja ada tokoh yang menjadi anutan, yang menjadi acuan untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tokoh-tokoh tersebut meliputi presiden dan wakil presiden, itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu menteri perekonomian dan menteri-menteri yang lain, begitu ya. Kemudian pemimpin lembaga tertinggi dan tinggi negara, pemimpin ABRI, guru dan dosen, wartawan dan penerbit, sekretaris dan pengonsep pidato, pemuka agama atau penceramah. Dan juga selain tokoh-tokoh yang tadi disebutkan, tentu saja ada beberapa tokoh publik yang memang harus dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena masyarakat pada umumnya lebih banyak mencontoh apa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh yang dilihatnya atau orang yang memang menjadi anutannya, begitu. Nah, misalnya dalam pemimpin instansi pun, di kalangan pemerintahan, swasta maupun di kalangan organisasi massa, itu pun harus dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam situasi yang formal maupun non formal. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar meliputi beberapa kriteria atau kaidah, yang diantaranya adalah aspek tata bunyi seperti fonologi, begitu ya, kemudian tata bahasa, kata dan kalimat, kosakata termasuk ke dalam istilah, baik itu padanan istilah baru ataupun istilah asing, istilah daerah, ya. Kemudian ada ejaan dan makna. Nah, pada aspek tata bunyi, kita sering melihat kekeliruan dalam bunyi F dan V atau P, dan juga ada bunyi Z. Nah, seperti misalnya kata fajar, fakir, motif, aktif, vitamin, variabel, zakat, dan izin. Jadi bukan dikemukakan atau bukan ditulis dengan pajar, pakir, motif, aktif, vitamin, variabel, zakat, dan izin. Atau misalnya dalam pelafalan kata korps, kompleks, ekspor, tidak dilafalkan korp, gitu kan, korp, nah, tapi korps, ya. Lalu kompleks, ekspor. Nah, seperti itu. Begitupun dalam penggunaan bentuk kata, kita sering melihat ada kata atau sering banyak orang yang mengemukakan kata ubah itu menjadi rubah, padahal kan imbuhan yang melekat di dalamnya adalah me, gitu kan, menasal, sehingga bukan merubah tapi mengubah. Kemudian juga mencari tidak menjadi menyari, lalu mengebut, ya. Kemudian tegakkan, k-nya itu harus dua, karena memang imbuhan yang mengikutinya adalah sufiks kan, bukan an,
gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, ada masih banyak ya yang kasus-kasus penggunaan bahasa yang keliru dalam hal fonologi gitu, ataupun dalam hal tata kalimat ataupun bentuk kata. Nah, kita lihat di sini ada beberapa gambar. Nah, untuk yang gambar pertama bisa dilihat ada kata izin. Di sana izin itu harusnya memakai Z bukan J. Lalu ada lagi di gambar kedua yang kanannya itu Vicky dan ada tanda dan lalu DKK. Ini lebih kepada makna. Sebenarnya kan DKK ini adalah dan kawan-kawan, jadi tidak perlu lagi menggunakan kata penghubung dan. Lalu kalimat yang ketiga, jelang kenaikan BBM. Yang naik itu kan bukan BBM-nya, tetapi harga. Maka perlu dicantumkan jelang kenaikan harga BBM. Kemudian ada kesalahan makna lain, yaitu es jeruk panas. Nah, ini kekeliruan gitu ya, kekeliruan makna. Dan masih banyak lagi yang bisa Anda cari di sekitaran Anda gitu ya, bahasa-bahasa yang memang keliru dari segi fonologi maupun dari segi bentuk kata ataupun kalimat. Nah, untuk pembinaan bahasa yang selanjutnya bertujuan agar bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah penggunaan kalimat yang efektif. Nah, kalimat efektif itu seperti apa? Anda bisa cari di bukunya Putra Yasa ya. Kalimat efektif itu tentu saja dapat menyampaikan informasinya secara sempurna sehingga mudah dipahami oleh pendengarnya atau pembaca. Begitu ya. Tentu saja kalau menurut Putra Yasa ini harus memenuhi syarat-syarat. Ya, ada 2 syarat, yaitu meliputi pemilihan kata, diksinya, dan penggunaan ejaan, serta meliputi struktur kalimat efektif dan ciri kalimat efektif. Kalimat dikatakan efektif jika memenuhi 2 hal tersebut. Ya, struktur kalimat pada umumnya ini tentu saja mengandung subjek dan predikat unsur wajibnya. Dan unsur tak wajib atau mana suka atau boleh ada atau tidak itu seperti kata bantu, kata kerja bantu, keterangan, aspek keterangan tempat dan sebagainya. Objek juga ya. Lalu struktur kalimat itu harus paralel, artinya sejajar. Ya, kalau misalnya penggunaan bahasa yang sama dipakai dalam susunan serial, maka kesejajaran ini akan membantu memberi kejelasan kalimat secara keseluruhan. Kita ambil contoh dalam kalimat penyakit Alzheimer alias pikun adalah satu segi usia tua yang paling mengerikan dan berbahaya, sebab pencegahan dan cara mengobatinya tak ada yang tahu. Nah, kalimat ini belum sejajar dikarenakan ada yang tidak sederajat idenya. Seperti kata mengerikan dengan berbahaya. Harusnya bisa kita ganti dengan membahayakan, karena sama-sama menggunakan imbuhan me kan. Kemudian juga ada kata pencegahan dan cara mengobatinya. Bisa kita sejajarkan dengan pencegahan dan pengobatannya. Gitu. Itu paralel. Kemudian struktur kalimat juga harus periodik ya, artinya kalimat tersebut harus meliputi beberapa satuan fungsional, status fungsi gitu kan, ditentukan oleh relasi makna antar satuan. Contohnya kalau kita lihat dia berpukul-pukulan, kata berpukul-pukulan ini maknanya saling berpukulan, atau pelakunya harus lebih dari satu. Kalau seperti ini berarti tidak logis ya, karena subjeknya hanya dia, maka perlu diganti dengan mereka berpukul-pukulan misalnya, atau yang memang subjeknya jamak gitu ya. Kemudian juga bisa kita lihat di sini dalam struktur kalimat periodik ini terlebih dahulu harus dikemukakan unsur-unsur tambahannya, baru kemudian muncul bagian intinya. Jadi seperti kalau kita pecahkan dalam fungsinya itu objek, keterangan, subjek, predikat misalnya seperti itu. Nah, kita ambil contoh oleh mahasiswa kemarin jenazah yang busuk itu dikuburkan. Nah, seperti itu periodiknya gitu ya. Sebenarnya untuk fungsinya gitu ya,
fungsi kalimatnya itu jika memang masih logis atau masih bisa berterima maknanya, maka bisa saja dibalikkan seperti objek ke depan gitu, keterangan lalu subjek dan predikat, dengan catatan masih berterima maknanya, masih mudah dipahami. Ciri kalimat efektif yang lainnya adalah kesatuan, ya. Nah, jadi harus memiliki kesatuan ide pokok atau kesatuan pikiran, gitu ya. Jadi antara kalimat yang satu dengan kalimat selanjutnya, kalimat utama dengan kalimat penjelas itu harus saling berkaitan. Jadi jangan sampai kalimat yang pertama mengemukakan mengenai, misalnya mengemukakan mengenai COVID, kalimat yang kedua itu mengemukakan hal yang lain, ya, virus yang lainnya misalnya. Nah, kemudian ada kehematan. Nah, kehematan di sini bukan berarti kalimatnya singkat, kemudian Anda singkat-singkatkan gitu, tidak. Tetapi di sini jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu ini harus ada hubungan gitu ya. Contohnya, hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui mempelai masuk ruangan. Seharusnya ini hadirin serentak berdiri setelah mengetahui mempelai memasuki ruangan, karena hadirin serentak itu sudah mencakup mereka gitu kan, tidak perlu ditegaskan kembali dengan kata mereka di dalam kalimat selanjutnya. Lalu ada penekanan. Nah, penekanan ini tentu saja untuk menegaskan sebuah makna kalimat gitu ya. Makna apa sih yang ingin disampaikan oleh si pembicara atau penulis begitu ya. Jadi ada yang ditegaskan, misalnya pemindahan letak frase, misalnya Presiden berpendapat salah satu indikator. Nah, di sini ada kata yang dicetak tebal, itu adalah yang ditekankan. Lalu salah satu indikator, nah itu juga adalah penekanannya. Kemudian dapat mengelola sumber daya alam tanpa bantuan pihak asing adalah salah satu indikator. Itu juga merupakan penekanan. Jadi misalnya dari bentuk aktif bisa menjadi bentuk pasif, atau bentuk pasif diubah menjadi bentuk aktif, tergantung mana yang akan ditekankan atau yang ditegaskan oleh Anda. Lalu kevariasian. Nah, di sini kalimatnya divariasikan baik dari bentuk katanya maupun dari susunan kalimatnya, polanya seperti itu ya. Jadi nanti kalimat yang dikemukakan, apalagi jika kalimatnya panjang, tidak menjadi kaku atau tidak menjadi membosankan atau monoton gitu. Bisa dari pembukaan kalimat misalnya, bisa dimulai dari frasa keterangan, frasa benda, frasa kerja, atau partikel penghubung. Lalu ada variasi dari pola kalimat tadi yang saya katakan, atau variasi dalam jenis kalimat. Misalnya ada kalimat tanyanya, ada kalimat perintahnya, jadi tidak hanya terus kalimat berita. Lalu ada kalimat bentuknya aktif pasif gitu ya, dalam satu paragraf yang Anda buat misalnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada faktor ketidakefektifan kalimat. Pertama adalah adanya kontaminasi atau kerancuan, pleonasme, ambiguitas atau makna ganda, ketidakjelasan subjek, kemubaziran preposisi, kesalahan logika, ketidaktepatan bentuk kata, ketidaktepatan makna kata, dan pengaruh bahasa daerah serta pengaruh bahasa asing. Coba dilihat di sini ada beberapa kalimat. Boleh Anda nanti tangkap layar ya, dan Anda analisis. Pada pertemuan berikutnya nanti akan saya tanya. Nah, ini ada beberapa kalimat, mohon dikoreksi dan dijadikan sebagai kalimat yang efektif. Silahkan untuk ditangkap layar. Baik, satu lagi ya. Nah, baiklah. Selanjutnya, ini perbaiki agar tidak rancu. Boleh Anda tangkap layar? Nah, silakan. Ini perbaiki agar logis.
Silakan untuk ditangkap layar atau screenshot. Maaf, kita kembalikan. Nah, ada beberapa masalah kalimat, struktur, diksi, dan ejaan. Ada ketaksaan pikiran, tadi ambigu ya. Dua konsep yang ada di pikiran penutur dipadukan menjadi satu, ini bisa menjadikan makna tidak tegas begitu ya. Struktur kalimatnya tidak tegas dan bermakna ganda. Contohnya, saya sudah katakan bahwa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar itu tidak mudah. Ini menimbulkan ketidakjelasan subjek. Jika saya menjadi subjek, maka predikat harus dalam bentuk aktif. Saya sudah mengatakan, harusnya gitu ya. Jadi jangan saya sudah katakan. Nah, kemudian jika di dalam bentuk pasif gitu ya, makna kalimat yang benar adalah sudah saya katakan bahwa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar itu tidak mudah. Lalu ini kesalahan diksi, banyak yang menggunakan atau ada beberapa yang masih menggunakan kata daripada sebagai kata penghubung yang tidak tepat begitu ya. Seharusnya daripada ini untuk membandingkan gitu. Jadi hasil daripada penjualan, nah ini kurang tepat. Ya, seharusnya adalah hasil penjualan saham. Kalau misalnya mau menggunakan daripada, ya misalnya dia lebih pintar daripada kakaknya. Nah, seperti itu. Ada kesalahan ejaan. Ya, kesalahan ejaan ini misalnya kalau dalam makna kalimat tulis itu kan harus lengkap ya. Seperti kata dia tidak ikut ujian, harusnya kan dia tidak mengikuti ujian. Kemudian juga ada yang mahasiswa yang akan mengikuti ujian diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Nah, ini ada unsur kalimat yang memang mendahului tanda koma dalam contoh tersebut, yaitu subjek, dan unsur kalimat yang mengiringi tanda koma itu diharapkan adalah predikat, sehingga penggunaan tanda koma itu tidak tepat ya. Jadi di sini lebih pada ke tanda baca itu ya. Nah, ini juga sama ya, kalimat dia tidak ikut ujian. Jika dibandingkan dengan siapa yang tidak ikut ujian, itu selain kesalahan dalam ejaan juga penggunaan tanda baca yang keliru. Harusnya kalau pertanyaan kalimat tanya harus memakai tanda tanya gitu. Ini modal pembinaan yang pernah saya bagikan ya dalam bentuk PDF. Nah, ini bisa ada bermacam-macam, bisa latihan bisa menggunakan latihan modelnya, investigasi kelompok, sinektiks, kemudian simulasi. Artinya simulasi itu ya ada, kita ambil contoh bermain peran misalnya, atau peragaan, demonstrasi dan sebagainya. Ada model expository, kemudian juga ada model curah pendapat, artinya tidak hanya sekadar penyuluh yang memberikan informasi, tetapi juga ada mungkin dari pesuluh yang menemukan beberapa kasus. Jadi ada diskusi atau curah pendapat di sana. Lalu ada model diskusi panel dan ada model proyek jika memang ada penugasan untuk proyek gitu kan kepada pesuluh. Ini adalah target kegiatan pembinaan bahasa. Jadi yang pertama adalah penumbuhan sikap positif dalam berbahasa Indonesia. Komponennya bisa dilihat dari komponen perilaku. Jadi misalnya kalau kita lihat apakah ada perubahan dari penggunaan bahasanya, kemudian juga ini berkenaan dengan sikap positif pada penggunaan bahasa, lalu sejauh mana sih mereka mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kemudian juga bagaimana sih mereka merasa memiliki bahasa Indonesia itu sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya, bertanggung jawab atau tidak dalam penggunaan bahasa Indonesia, kemudian menemukan rasa cinta, rasa memiliki, rasa berkewajiban untuk mempertahankan, dan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Jika memang sudah memunculkan hal tersebut, maka Anda sudah berhasil melakukan pembinaan bahasa Indonesia terhadap khalayak yang Anda hadapi atau pesuluh. Lalu meningkatkan kegairahan. Jadi kalau misalnya dalam situasi resmi, dalam penggunaan dalam pidato ataupun yang lainnya, maka sudah ada
padanan-padanan istilah asing misalnya yang sudah digunakan oleh Anda. Nah, kalau misalnya masih menggunakan spare part, mendrop airport of the record, kemudian juga ada misalnya mengesave, nah kan tidak di save dan sebagainya, maka itu belum muncul kegairahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Selanjutnya, meningkatkan keikutsertaan. Jadi para pesuluh ini tentu ikut serta menjaga mutu bahasa para pendukung bahasa. Mutu bahasa ini tentu berkaitan erat dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Persoalan baik dan benar adalah persoalan kepantasan penempatan suatu unsur bahasa dan persoalan ketepatan kaidah yang diterapkan pada kata, frase, dan kalimat. Gitu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh ajukan di kolom Google Classroom ya. Dan Anda juga bisa menulis kehadiran di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.